Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizky Hoirunisa dengan NIM 1913010094 dari kelas 4K. Di sini saya akan mempresentasikan pekerjaan yang telah saya buat tadi, yaitu tugas sistem pakar. Berikut adalah penjelasan dari saya. Implementasi metode sistem pakar. Penerapan untuk metode forward chaining dan metode backward chaining. Nah, berikut untuk yang pertama, metode forward chaining pada jurnal ilmiah. Pada jurnal ini berjudul Penerapan Metode Forward Chaining pada Sistem Pakar untuk Mengetahui Kepribadian Seseorang. Penulis jurnal ini yaitu Ranti Eka Putri, Rizky Lia Molimorita, dan Yanti Yusman. Diterbitkan pada tanggal bulan Juni 2020, volume 3, nomor 1. Dan berikut adalah link dari jurnal yang telah saya cari tadi. Nah, selanjutnya untuk latar belakang yaitu guna mengetahui tipe kepribadian seseorang, umumnya seseorang harus melakukan konsultasi langsung ke dokter, psikolog, atau dengan cara melakukan kuesioner yang disediakan untuk mengetahui kepribadiannya masuk ke kategori tipe kepribadian yang mana. Nah, dengan memanfaatkan teknologi yang makin berkembang pesat saat ini, diperlukan atau dibutuhkannya sebuah sistem yang dapat membantu masyarakat untuk mengetahui kepribadiannya. Sistem tersebut adalah sistem pakar. Sistem pakar ini dibangun dengan menggunakan metode forward chaining. Sistem pakar ini dirancang dan dibangun dengan bahasa pemrograman PHP atau sering disebut sistem berbasis web. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tipe kepribadian seseorang dengan teknologi masa kini yang lebih canggih serta lebih efisien dan efektif karena tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode forward chaining untuk mendapatkan hasil diagnosis kepribadiannya. Sistem pakar ini akan menampilkan berbagai pertanyaan seputar ciri-ciri tiap kepribadian yang harus dijawab oleh pengguna sistem dengan dua pilihan opsi jawaban yang disediakan, yakni berisi opsi ya dan opsi tidak. Lalu, untuk tahapan penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi masalah. Ini dilakukan untuk menentukan atau mengetahui masalah yang terdapat pada objek penelitian. Yang kedua, studi literatur. Ini mempelajari literatur yang berhubungan dengan permasalahan. Ketiga, membangun basis pengetahuan. Pada tahap ini ada dua kegiatan yang dilakukan. Yang pertama, melakukan akuisisi pengetahuan dan yang kedua yaitu mempresentasikan pengetahuan. Yang keempat, mendesain sistem. Yang kelima, yang terakhir, implementasi dan melakukan pengujian sistem. Berikut hasil penelitian. Nah, setelah mendapatkan data yang dibutuhkan dalam sistem pakar untuk mengetahui kepribadian seseorang, data yang dikumpulkan tersebut tidak bisa diaplikasikan begitu saja dalam sistem, namun harus dipresentasikan dalam format tertentu dalam basis pengetahuan. Nah, sumber pengetahuan sistem pakar ini terdiri dari tipe kepribadian seseorang, definisi, kelebihan, kekurangan, serta ciri-ciri dari kepribadian yang telah diperoleh dari sumber informasi.
Tentunya sumber informasi yang diperoleh itu sudah valid. Proses inferensi yang digunakan pada sistem ini yaitu pelacakan runut maju atau forward chaining. Prosesnya dimulai dari penjabaran tiap fakta menuju pada satu kesimpulan. Setelah proses pengumpulan data selesai, lalu dilakukan representasi data ke dalam basis pengetahuan dan basis aturan yang kemudian dikodekan, sehingga menjadi bentuk susunan yang sistematis. Nah, berikut merupakan hasil konsultasi yang muncul apabila pertanyaan telah selesai dijawab oleh pengguna sistem bakar. Sistem akan menampilkan hasil yang sesuai dengan input data yang dilakukan oleh user. Halaman hasil konsultasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, untuk yang kedua, penerapan untuk metode backward chaining. Di sini saya mengambil jurnal yang berjudul Aplikasi Diagnosa Penyakit Ikan Hias Air Tawar menggunakan metode backward chaining. Jurnal ini ditulis oleh Lucia Lamalewa dan Lilik Sumaryanti. Volume 10 nomor 1 diterbitkan pada tanggal bulan April 2021. Dan ini untuk link jurnal yang saya cari tadi. Selanjutnya, latar belakang. Yaitu terdapat permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat dalam pemeliharaan ikan hias air tawar, yaitu adanya penyakit yang disebabkan oleh parasit, bakteri, dan jamur. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai penyakit ikan hias air tawar, maka akan menimbulkan masalah lain, yaitu penanganan yang terlambat atau penanganan yang salah terhadap suatu penyakit. Ketersediaan jumlah pakar di bidang perikanan yang jumlahnya terbatas juga menjadi salah satu kendala dalam penanganan dini penyakit ikan hias air tawar, sehingga dibutuhkannya sebuah aplikasi sistem pakar untuk melakukan diagnosa terhadap penyakit ikan hias dan memberikan alternatif solusi untuk pengobatannya. Lalu untuk tujuan penelitiannya ini adalah untuk membuat sebuah aplikasi sistem pakar yang dapat mendiagnosa penyakit ikan hias dan alternatif solusi pengobatannya dengan menggunakan metode backward chaining dan deep first searching. Nah, berikut metode penelitian. Terdapat dua metode penelitian. Yang pertama, metode backward chaining, yang merupakan metode penalaran untuk melakukan pencarian dari kesimpulan, kemudian mencari dugaan sementara, lalu menuju bukti-bukti yang mendukung berdasarkan penyakit yang dimiliki. Yang kedua, deep first search merupakan teknik pencarian data di node secara vertikal dan telah terdeskripsi. Umpamanya kiri ke kanan, pencarian problem dapat dicari secara mendalam sampai didapatkannya sebuah backward solusi yang optimal, yang merupakan kelebihan dari metode deep first search ini. Lalu, hasil penelitian. Aplikasi yang telah dibangun dapat digunakan untuk memasukkan data jenis ikan hias, data penyakit, dan data gejala pada web admin. Pengguna aplikasi ini bisa menemukan informasi tentang jenis ikan hias pada from daftar ikan hias yang terhubung dengan halaman daftar ikan pada web admin. Pengguna dapat memasukkan data gejala, kemudian sistem akan menampilkan jenis penyakit yang menyerang ikan hias.
Sistem terdiri atas dua bagian, yaitu pengelolaan admin pada web dan untuk pengguna pemeliharaan ikan hias pada Android. Penerapan metode backward chaining sebagai metode penalaran dan metode DFS sebagai metode pencarian lebih mendalam pada kasus ikan maskoki. Penelusuran penyakit memulai dari gejala awal hingga gejala yang terakhir, barulah akan dilakukan penelusuran terhadap penyakit yang dialami oleh ikan hias. Lalu pengujian sistem menggunakan metode black box dan perhitungan akurasi dapat disimpulkan bahwa sistem ini dapat pertama penerapan metode backward chaining dan algoritma deep first search pada aplikasi mampu mendiagnosa penyakit ikan hias air tawar serta memberi saran untuk penanganannya. Yang kedua, pengujian ini telah didapatkan akurasi yang menghasilkan nilai akurasi sebesar 90%. Cukup sekian dari presentasi yang telah saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.